Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmahati, saya dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem imun. Sistem imun adalah sistem perlindungan pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme. Jika sistem kekebalan bekerja dengan benar, sistem ini akan melindungi tubuh terhadap infeksi bakteri dan juga virus, serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya untuk melindungi tubuh juga akan berkurang, sehingga menyebabkan patogen termasuk virus yang menyebabkan demam dan flu dapat berkembang dalam tubuh. Fungsi sistem imun yaitu yang pertama untuk pembentuk kekebalan tubuh, dua penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, ketiga sebagai pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, yang keempat ada penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem kekebalan tubuh yaitu sistem imunitas manusia berhubungan erat dengan sistem limfatik karena itu merupakan organ-organ yang berperan di sini adalah organ sistem limfatik dan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organ limfatik primer yang terdiri dari timus. Timus merupakan suatu jaringan limfatik yang terletak di sepanjang trakea di rongga dada bagian atas. Fungsinya memproses limfosit muda menjadi limfosit T. Lalu selanjutnya ada sumsum tulang, yaitu jaringan tulang yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru. Sumsum tulang merupakan jaringan limfatik karena memproduksi limfosit muda yang akan diproses pada timus atau tempat-tempat lainnya untuk menjadi limfosit T atau limfosit B. Lalu yang kedua ada organ limfatik sekunder yang terdiri dari tonsil, yaitu jaringan limfatik yang terdiri dari kumpulan-kumpulan limfosit. Fungsinya adalah memproduksi limfatik dan antibodi yang kemudian akan masuk ke dalam cairan limpa. Tonsil terletak pada dinding dalam nasofaring, lalu berada di fossa tonsillaris di samping-samping belakang lidah, dan juga berada di bawah lidah. Lalu selanjutnya ada nodus limfa. Nodus limfa ini adalah titik di sepanjang pembuluh limfa yang memiliki ruang atau sinus yang mengandung limfosit dan makrofag. Nodus limfa ini berfungsi sebagai yaitu yang pertama memproduksi limfosit baru untuk aliran darah. Sel-sel di dalam nodus bermultiplikasi secara konstan dan sel-sel yang baru terbentuk akan dibawa oleh cairan limfa. Nodus dapat memproduksi beberapa antibodi dan antitoksin untuk mencegah infeksi. Selanjutnya ada limfa. Limfa ialah sebuah kelenjar berwarna ungu tua yang terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium. Terletak di hipogastrium kiri di bawah iga ke-9, ke-10, dan ke-11. Limfa berdekatan dengan fundus dan permukaan luarnya menyentuh diafragma. Fungsi limfa yang pertama yaitu sewaktu masa janin limfa membentuk sel darah merah dan mungkin pada orang dewasa juga masih mengerjakannya bila sumsum tulang rusak. Yang kedua yaitu sel darah merah yang sudah rusak dipisahkan dari sirkulasi. Yang ketiga, limfa juga menghasilkan limfosit. Yang keempat, diperkirakan juga limfa bertugas menghancurkan sel darah putih dari trombosit. Yang kelima, sebagai bagian dari sistem retikuloendotel, limfa juga terlibat dalam perlindungan terhadap penyakit dan menghasilkan zat-zat antibodi. Sistem pertahanan tubuh ada dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh non-spesifik natural atau imunitas bawaan. Dikatakan tidak spesifik karena berlaku untuk semua organisme dan memberikan perlindungan umum terhadap berbagai jenis agen. Secara umum, pertahanan tubuh non-spesifik ini terbagi menjadi pertahanan fisik, mekanik, dan kimiawi. Lapisan pertahanan tubuh non-spesifik ini dibagi menjadi dua, yaitu pada lapisan pertama ada pertahanan fisik. Pertahanan tubuh non-spesifik dengan pertahanan fisik dalam tubuh manusia antara lain yang pertama kulit. Kulit yang utuh menjadi salah satu garis pertahanan pertama karena sifatnya yang permeabel terhadap infeksi berbagai organisme.
Yang kedua ada asam laktat dan keringat dan sekresi sebase dalam mempertahankan pH kulit tetap rendah sehingga sebagian besar mikroorganisme tidak mampu bertahan hidup dalam kondisi ini. Yang ketiga ada silia, mikroorganisme yang masuk saluran nafas diangkut keluar oleh gerakan silia yang melekat pada sel epitel. Yang keempat ada mukus, membran mukosa mengsekresi mukus untuk menjebak mikroba dan partikel asing lainnya serta menutup masuk jalurnya bakteri atau virus. Yang kelima ada granulosit, mengenali mikroba organisme sebagai musuh dan menelan serta menghancurkan mereka. Lalu ada proses inflasi. Inflasi jaringan oleh mikroorganisme merangsang respon inflasi pada tubuh dengan tanda inflasi yaitu kemerahan, panas, pembekakan, nyeri, hilangnya fungsi dan granulosit, dan mikroorganisme nosit keluar. Lalu yang kedua ada pertahanan mekanik. Pertahanan tubuh non-spesifik dengan cara pertahanan mekanik, antara lain yang pertama ada bersin. Reaksi tubuh karena ada benda asing, bakteri, virus, atau benda-benda lain yang masuk ke hidung, reaksi tubuh akan mengeluarkan dengan bersin. Lalu ada bilasan air mata. Saat ada benda asing produksi air mata berlebih untuk mengeluarkan benda tersebut. Lalu yang ketiga ada bilasan saliva. Kalau ada zat berbahaya produksi saliva berlebih untuk menetralkan. Lalu ada urin dan feses. Jika berlebih maka respon tubuh untuk segera mengeluarkannya. Lalu yang ketiga ada pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh non-spesifik dengan cara kimiawi antara lain adalah yang pertama ada enzim dan asam dalam cairan pencernaan berfungsi sebagai perlindungan bagi tubuh. Yang kedua ada HCl lambung membunuh bakteri yang tidak tahan asam. Lalu yang ketiga ada asiditas vagina membunuh bakteri yang tidak tahan asam. Lalu yang keempat ada cairan empedu membunuh bakteri yang tidak tahan asam. Lalu lapisan kedua yang pertama seluler terdiri dari natural killer dan sel fagosit. Natural killer ini adalah leukosit yang berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Sel ini mampu melisis sel kanker dan terinfeksi virus. Yang kedua ada B sel fagosit. Sel fagosit terdiri atas neutrofil, monosit, dan makrofag. Sel fagosit menghancurkan antigen dengan mekanisme fagositosis. Yang kedua ada B interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan sel tubuh yang diserang virus. Interferon berfungsi memperingatkan sel lain di sekitarnya akan bahaya suatu antigen. Lalu ada inflasi, adalah peradangan jaringan yang merupakan reaksi cepat terhadap suatu kerusakan. Fungsi inflasi sendiri yaitu membunuh antigen yang masuk, lalu mencegah penyebaran infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan tubuh ini dapat dikatakan spesifik karena hanya terbatas pada suatu mikroorganisme dan tidak memberikan proteksi terhadap mikroorganisme yang tidak berkaitan. Komponen sistem imun ini yang paling utama adalah pada bagian ini yaitu leukosit. Kekebalan tubuh yang didapat Kekebalan tubuh yang didapat dibagi menjadi dua, yaitu ada kekebalan humoral. Imunitas humoral adalah imunitas yang diperankan oleh sel limfosit B dengan atau tanpa bantuan sel imunokompeten lainnya. Tugas sel B akan dilaksanakan oleh imunoglobin yang disekresi oleh sel plasma. Macam-macam sel limfosit B. Yang pertama adalah sel B memori. Diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Lalu yang kedua ada sel B plasma, mengsekresikan antibodi dan hidup selama 4-5 hari. B. Kekebalan mediasi sel. Pembentukan kekebalan di perantai sel dilakukan jika respon imun non-spesifik gagal menahan antigen masuk ke tubuh. Kekebalan di perantai sel dibentuk dan mekanisme penghancuran antigen oleh sel limfosit T. Macam-macam sel limfosit T. Yang pertama sel T memori diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Sel T helper
mengontrol pembelahan sel B, pembentukan antibodi dan aktivasi sel T. Sel T sitotoksik atau pembunuh. Melisi sel tubuh yang diserang antigen. Lalu yang terakhir ada sel T suppresor, menurunkan respon imun yang lebih dari cukup.